Mas Itu 1993 reuni atas aja donasinya. jumlahnya segitu ya? Iya, Heeh. jumlahnya Udah lumayan lah 3 di digit lah Menara gitu. BCA pula itu. Udah di Menara BCA masih sisa 3 Masih digit lah gitu. sisa 3 digit. Ya, yang masuk dalam kategori sakit keras itu apa saja. Nah, jadi dari situ kita bantu juga fasilitasi kumpulkan donasi dari teman-teman Semandal 93 dan nanti Taksis juga ada berkontribusi sejumlah dana juga untuk memberikan kepada yang sakit keras tadi. Asumsinya kalau sudah punya ijazah SMA, dia sudah bisa bekerja. Betul. Artinya dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri ataupun keluarganya. Jadi yang kita kumpulkan donasinya di sini beserta teman-teman donatur dari teman-teman alumni 1993 adalah bagi yang anak-anak yatim tadi yang sudah tidak ada bapaknya dan dia masih berusia sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Asik. Paham. Bersama saya Sari Winarno dan Binsar Agung Hartanto. Oke. Sekarang kita mau bahas apa nih? Tadi kita masalah halal menghalalkan. Sekarang kita mau ngebahas tentang taksis. Nah itu bisa dijelasin nggak? Apa itu taksis? Oke. Karena kita alumni Semandel 93 nih ya. Iya, betul. Nah ada kaitannya dengan taksis. Oke silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Ibu Sari Ya, maupun Bapak. teman-teman teman-teman Semandel 93 sekalian. Mungkin beberapa dari kita sudah tahu gitu ya bahwa ada yayasan sosial yang dibentuk oleh teman-teman Semandel 93. SMA Negeri 8 Iya, Jakarta. oke. Karena di sini juga Iya, ada betul. Semandel Jogja. Betul. Semandel itu maksudnya refer ke SMA Negeri 8 Jakarta di Bukit Duri ya. Jadi maksudnya itu Semandel SMA Negeri 8 Jakarta. Dan ini khusus untuk alumni yang lulus di tahun 1993. Masih baru lah ya kita lulus ya, kita Gen kan. Z kita. Masih muda banget lah kita ini. Nah, jadi berawal dari waktu kita melakukan reuni di ini kalau misalnya saya salah ada dikoreksi juga ya, tahun 2014 waktu itu kalau tidak salah. Itu jadi reuni berarti berapa, 21 tahun ya? 21 tahun, terus itu di daerah Senayan. Terus kemudian reuni 25 tahun, itu di Menara BCA. Nah, dari 2 kali reuni itu, donasi yang teman-teman Semandel 93 berikan dan sudah dikurangi dengan biaya-biaya untuk melakukan reuni itu, untuk mengadakan reuninya, masih ada sisa yang cukup banyak gitu. Luar biasa. Nah, jadi luar biasa sekali. Terima kasih banyak teman-teman Semandel 93 Itu reuni atas aja donasinya. Jumlahnya segitu ya? Iya, jumlahnya lumayan lah 3 udah digit di Menara lah gitu. BCA pula itu. Udah di Menara BCA masih sisa 3 digit lah gitu. Masih sisa 3 digit. Ya, jadi karena waktu itu panitia reuninya tidak tahu ini uangnya mau dikemanakan, akhirnya ada inisiatif untuk mendirikan suatu yayasan sosial yang memang tujuannya untuk membantu teman-teman Semandel 93 itu sendiri. Nah, memang setelah dibentuk ya beberapa kepengurusan yayasan Taksis itu, Taksis itu singkatan dari Tali Kasih Alumni Semandel 1993 Jakarta. Ya dipas-pasin aja ya singkatannya ya, nggak usah terlalu dibahas gitu. Tapi pokoknya intinya itulah. Kita punya nama lah ya. Tali Kasih Alumni Semandel 1993 Jakarta. Nah, jadi yayasan ini setelah beberapa pengurus berembuk, berdiskusi, memberikan bantuan terutama misalnya untuk yang teman kita yang wafat, ya, yang meninggal. Jadi kalau alumni 93 itu sendiri ada yang wafat, nah kita fasilitasi untuk mengumpulkan donasi, dan dari Taksis sendiri juga ikut mengkontribusikan sejumlah dana. Itu kalau alumninya yang wafat. Kemudian kalau misalkan pasangan dari alumni Semandelnya wafat, itu kita juga bantu kumpulkan juga. Kemudian kalau anak dari alumni Semandel 93 itu juga wafat, kita juga
bantu kumpulkan dan taksis juga ada kontribusinya. Jadi ini kita samakan dengan bagaimana kalau di perusahaan itu yang eligible untuk reimburse obat. Reimburse obat kalau di perusahaan itu kan selain karyawannya sendiri, kalau misalnya dia laki-laki ya, dia bisa reimbursekan untuk istrinya, dia bisa reimbursekan untuk anaknya. Nah ini adalah sama juga, taksis akan menggunakan eligible seperti itu, pasangannya dan anaknya. Jadi kalau misalnya orang tua dari alumni meninggal ya, kalau memang mau dikumpulkan silakan, tapi taksis tidak memfasilitasi dan juga tidak ada kontribusi ke sana gitu. Kalau orang tua ataupun misalnya saudara dari alumni gitu. Jadi hanya alumninya, pasangannya dan anaknya. Itu kalau yang wafat. Ada juga yang kategori sakit keras. Nah sakit keras ini kita biasanya juga mengacu kepada misalnya kayak aturan-aturan yang ada di asuransi gitu ya, yang masuk dalam kategori sakit keras itu apa saja. Nah jadi dari situ kita bantu juga fasilitasi, kumpulkan donasi dari teman-teman Semandal 93, dan nanti taksis juga ada berkontribusi sejumlah dana juga untuk memberikan kepada yang sakit keras tadi. Nah memang kebetulan kita sudah pernah mengalami teman kita yang sakit keras, kita kumpulkan waktu itu, kemudian wafat. Nah itu kita 2 kali kumpulkan. Jadi bukan berarti terus kita sudah kumpulkan dia sakit keras, kemudian sudah kita donasikan, terus kemudian dia meninggal kita nggak kumpulkan lagi. Karena itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Jadi dia sakit keras kita kumpulkan dan kita donasikan, dia meninggal kita kumpulkan lagi, kita kontribusikan lagi dari taksis dan kita serahkan ke keluarganya. Gitu. Dan ya saat ini memang sudah ada beberapa teman Semandal 93 yang sudah mendahului kita ya. Ya semoga kita semua di sini selalu dikaruniai sehat walafiat ya, sehingga masih bisa reuni. Kan kemarin kita baru reuni 30 tahun ya. Jadi kita masih bisa reuni 35 tahun, 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, sampai udah lama lah gitu, sampai reuni 100 tahun gitu ya misalnya. Insya Allah lah. Nah jadi kita semua selalu dikaruniai sehat walafiat. Nah tapi bagi yang sudah meninggalkan kita ya kita doakan mereka semua agar mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga amal ibadah mereka diterima semua dan diampuni semua kekhilaafannya gitu. Nah, dari taksis kita saat ini memang sedang menggodok suatu program gitu ya, yang kita sebut dengan bantuan dana pendidikan. Ya, karena memang ada beberapa teman kita yang sudah wafat tapi masih ada anak-anak yang berusia sekolah. Nah jadi memang mungkin kita tidak bisa mengcover semua kebutuhan sekolahnya gitu ya. Taksis tidak bisa mengcover semua, tapi kita coba bantu yang taksis bisa bantu gitu. Nah ini makanya kita saat ini sih yang sedang kita rumuskan itu adalah kita batasi pada yang anak-anak yatim. Ya, jadi yang bapaknya nggak ada. Karena kan bapak itu sebagai pencari nafkah utama di keluarga gitu ya. Kita ratakan semua seperti itu kurang lebih ya. Walaupun mungkin juga ada yang pencari nafkahnya ibu, istri gitu ya. Tapi kan kita pukul rata untuk yang membatasinya ini, yang bapaknya nggak ada. Jadi kalau misalkan dia alumni, laki-laki meninggal, anaknya itu masuk dalam kategori ini. Dia perempuan, suaminya meninggal, masuk dalam kategori, ada anaknya masuk dalam kategori ini. Tapi kalau misalkan dia alumni, dia perempuan, suaminya masih ada, ya mohon maaf saat ini belum bisa masuk dalam kategori itu karena masih ada bapaknya. Gitu. Jadi kita sementara batasi seperti itu, anak yatim, walaupun ya secara syariat Islam yatim itu sebetulnya kalau sudah usia akil balik sudah tidak bisa disebut yatim lagi gitu ya. Tapi kan di sini kita tidak menggunakan itu gitu ya sebagai acuan. Yang kita jadikan acuan adalah dia tidak ada bapaknya dan dia masih berusia sekolah. Jadi berusia sekolah di sini artinya maksimum kelas 12 atau zaman kita waktu sekolah dulu itu yang tahun 1993 itu kelas 3 SMA gitu ya. Kalau sekarang kelas 12. Kita seangkatan ya atau? Enggak lah, saya di kelas. Enggak ada yang lebih tua 2 tahun gitu. Nah, jadi kelas 12 itu maksimum. Jadi kalau misalnya sudah masuk usia kuliah atau sudah lulus SMA, ya mohon maaf kita tidak bisa kontribusikan lagi. Kenapa? Karena asumsinya kalau sudah punya ijazah SMA,
dia sudah bisa bekerja. Betul. Artinya dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri ataupun keluarganya. Jadi yang kita kumpulkan donasinya di sini beserta teman-teman donatur dari teman-teman alumni 1993 adalah bagi yang anak-anak yatim tadi yang sudah tidak ada bapaknya dan dia masih berusia sekolah. Jadi harapannya kita bisa mengkontribusikan kepada per anak. Tapi saat ini masih per semester dulu. Gitu ya. Jadi misalnya kalau per semester artinya ketika dia masuk semester awal, semester ganjil, kita akan berikan di bulan Juli. Dan gitu ya. Karena kadang itu awal semester sekolah biasanya di Juli gitu ya. Kemudian kalau misalkan di semester genap, kita berikan di Januari. Nah, pengumpulannya bisa setiap semester itu bisa. Jadi kalau misalnya tadi ganjil kita berikan di Juli, berarti kita akan kumpulkan di bulan Juni. Paling tidak sampai akhir Juni gitu ya. Namun kemudian nanti kita berikan di awal Juli gitu. Atau mungkin maksimum di pertengahan Juli. Saat tahun ajaran baru Tahun ajaran baru. Begitu nanti mau masuk di semester genap Januari, kita kumpulkan dari Desember gitu. Bukan Desember, nanti kita serahkan di Januari. Kalau misalkan buat para donatur yang ribet 2 kali transfer gitu ya. Saya mau langsung setahun aja deh, kasih gitu sekian. Ya monggo, silakan gitu. Jumlahnya tentu tidak kita batasi. Namanya donatur mau ngasih 100.000 ya boleh, mau ngasih 1 juta boleh, mau ngasih 100 juta juga boleh gitu ya. Alhamdulillah banget gitu, kita mah dengan senang hati menerimanya gitu. Nah, tapi memang kita akan berikan ke anak-anak ini rata. Jadi ini prinsipnya soalnya prinsip pemerataan dan keadilan gitu ya. Saat ini sih masih seperti itu. Jadi kita belum merumuskan apakah ada perbedaan antara yang SD, SMP, SMA gitu ya. Kita anggap itu rata, jadi kita akan berikan per semesternya dengan jumlah yang sama ke setiap anak gitu. Jumlahnya berapa? Ya makanya tergantung dari donasi yang kita terima. Oleh karena itu di sini kita berharap sekali nih dari teman-teman Semandel 93 yang menyimak podcast Rumpik Asik ini. Asoy ya? Iya bener asik. Rumpik Asik ini. Yuk teman-teman Semandel 93 kita tunggu partisipasinya untuk menjadi donatur bagi anak-anak yatimnya Semandel 93 ini pada program bantuan dana pendidikan oleh Taksis ini. Jadi kita tunggu berapapun donasi yang bisa teman-teman donasikan. Nanti kita akan umumkan secara meluas gitu ya, broadcast flyer lewat WhatsApp group ataupun juga mungkin nanti ada beberapa media sosial mungkin kalau misalnya memang kita mau umumkan, dan kemudian nanti bisa ditransfer ke rekening Taksis yang nanti juga diumumkan juga nomor rekeningnya, bisa dikonfirmasi ke bendahara Taksis juga. Nah nanti juga kita akan serahkan di per semester tadi ke anak-anak yatim 1993. Dan tentunya juga kita selain mengharapkan donasi tadi, kalau memang ada teman-teman yang bisa mau memberikan pendapat, masukan bagaimana sebaiknya ini dijalankan, monggo juga, silakan juga bisa langsung ke saya ataupun ke pengurus yang lainnya. Ada Dewan Pembinanya, ada Armen dari FIS, ada Santo dari Bio, kemudian ada Dian PS dari SOS. Jadi kita memang ada FIS Bio SOS gitu ya. Dewan Pengawasnya ada Haryo Dewanto dari FIS, kemudian Satrio Herlambang dari Bio, dan Nyai Santi ya dari SOS. Itu tadi pengawas. Untuk yang pengurusnya ada saya sebagai ketua di situ, kemudian wakil ketuanya ada Babet dari Bio, kemudian ada Wisnu Wardana Siup ya dari SOS. Bendaharanya ada Ibu Arianti Niken Siup itu dari, kemudian ada Alia Firna. Kemudian sekretarisnya ada Desi Balindra. Nah, itu bisa menghubungi orang-orang itu kalau misalnya ada mau masukan gitu. Dan juga sebetulnya ada teman-teman Taksis yang lainnya juga. Sebetulnya Ibu Sari ini salah satunya juga ya dari tim sosial. Dan juga ada beberapa teman-teman lain yang mungkin mohon maaf tidak saya sebut satu persatu karena memang agak banyak juga sih. Tapi pengurus intinya yang tadi itu. Iya. Gitu. Jadi kalau mau tahu info-info Taksis ini, kita bisa ya, ada IG-nya kok Taksis itu.
Ada Ada IG-nya? IG, Iya. ada ya, FB juga ya, ada. FB enggak. Ada ya? Oh, nggak ada. Oh, IG aja ya. Nah, IG aja ya Begitulah. Lupa password. enggak sih, masih ada sih. Oh, gitu ya. Mm-mm. Nah, bisa tuh kita lihat-lihat ya. Mm-mm. Ada kegiatan taksis tuh kan sempat ya terupload di Ya, IG ada beberapa, ya. taksis. Gitu. Mm-mm. Ya. Jadi ini hanya dari Semandel 93 dan untuk Semandel 93. 93 ya. Jadi memang Belum meluas ya, maksudnya belum di Belum. luar Semandel 93 karena ini ya. 93 sendiri kan juga sebetulnya masih banyak ya yang bisa kita lakukan gitu. Dan teman-teman juga sebetulnya patut berbangga juga loh, karena di antara alumni Semandel itu dari lintas angkatan, dari lulusan pertama tahun 61 sampai yang terakhir tahun 2023, nggak semua angkatan punya yayasan sosial kayak 93 itu gitu. Bahkan mereka ada yang ingin mengacu pada yayasan taksis ini untuk membuat yayasan di angkatan mereka gitu. Karena ya alhamdulillah inisiatif dari teman-teman panitia reuni sih waktu itu sih yang emang sangat luar biasa yang berinisiatif untuk mendirikan yayasan sosial seperti ini gitu ya. Yang tentunya juga orang-orang yang mengurusi yayasan ini kan juga sebetulnya punya pekerjaan lain juga gitu. Tapi mereka ya salut lah dengan yang Girohnya, mau semangatnya. tetap meluangkan waktu gitu untuk ya melakukan aktivitas sosial ini gitu. Makasih loh Bu Sari loh sebagai tim sosial salah satunya. Oh gitu ya. Sama-sama, Ada tim, Pak. ada Aat juga, Adiati Sucipto yang juga sangat aktif, dan juga beberapa teman-teman lainnya. Iya, di kesibukan yang luar biasa ya, masih sempat loh. Termasuk Bapak ini yang sibuk sekali. Sing di Bapak ya. Sing merah botol. Terakota, ini baju reuni 30 tahun. Oh iya, ini colek ya Ari Manol, makasih ya sudah Iya. ngurusin kaos ini. Ini ya. Luar Ari biasa Manol juga. ya, iya. Ari Luar Bio, biasa. luar biasa dia. Pontang-panting ya. Tapi jadi loh. Jadi betul. Keren. Walaupun dia nggak datang malah pas reuni. Datang, Masa? cuma tidak pakai ini. Oh iya. Dia pakai warna terakota juga, tapi bukan kaos reuni karena dia bilang aku mendahulukan yang lain. Oh luar biasa. Nah itu orang-orang berjiwa sosial yang patut kita gitu. appreciate lah. Oke, mungkin ada info lagi mungkin yang perlu disampaikan kepada alumni Semandel 93? Tentang taksis tadi. Enggak, tentang dana pendidikan. Oh, bantuan dana pendidikan. Iya. Bantuan dana pendidikan ini. Kita saat ini sebetulnya masih dalam proses verifikasi data anak-anak yang ya katakanlah eligible gitu ya, yang layak untuk menerima bantuan dana pendidikan. Tetapi kalau memang ada teman-teman yang udah langsung bersedia untuk memberikan donasinya, bisa langsung menghubungi bendahara taksis tadi ya, ada Niken Siup dan Alia Firna gitu. Kan sering ada pengumumannya di WhatsApp group Semandel Together gitu ya, kalau misalnya ada yang wafat, kalau misalnya berdonasi bisa kirim ke rekening Mandiri Taksis nomornya sekian, konfirmasi ke bendahara taksis namanya ada Niken dan Alia Firna ya. Bisa kontak ke mereka kalau mau berkontribusi untuk program bantuan dana pendidikan anak-anak yatimnya Semandel 93 ini gitu. Sip. Gitu sih. Iya. Kiranya cukup ya kayaknya infonya. Insya Sudah Allah cukup jelas gitu loh maksudnya. Insya Allah cukup. Sudah tersampaikan juga semuanya. Iya, dan gitu. ditunggu sekali partisipasinya teman-teman Semandel 93. Ayo teman-teman Semandel 93. Karena ini kan sebetulnya untuk membantu teman kita juga ya. Ya mungkin jumlahnya nggak terlalu besar, nggak bisa mengcover semua kebutuhan dana pendidikan, tapi niat baik gitu ya dari 93 oleh 93 untuk 93 sendiri itu tentunya akan bisa meringankan lah gitu yang teman-teman kita yang sudah mendahului kita gitu. Iya betul. Terima kasih informasinya Pak Binsar. Bu. Sudah meluangkan waktunya ke studio ya. Bu. Iya, jangan kapok untuk memberikan info-info lainnya ya. Nanti kalau nih saja nih jenenge Binsar ya, tapi ngomongnya Jawa banget. Ini ya, apa namanya, dirimu tuh aslinya dari mana sih? Aslinya Indonesia saya. Indonesia, bukan planet lain ya. Bukan. Karena kalau udah panjang tadi jangan di podcast ngomongin.
Oke. Hampir aja tadi keluar semua nanti. Oke teman-teman, ya itu kalau misalnya ingin tetap mendapatkan info-info tentang Taksis, ada itu IG-nya Taksis 93 kalau nggak salah ya. Taksis 893. Oh, Taksis 893. Tapi Ya. boleh juga kok misalnya mau komen bertanya di IG-nya Rumpi Asik, nanti kita sampaikan ke Taksis ya gitu ya. Nanti disampaikan ke Taksis, bisa menyambung lah. Boleh. Yang punya TikTok juga boleh komen di situ, yang punya FB misalnya nggak punya IG, nggak punya TikTok, boleh di FB juga, nanti disampaikan ke Taksis. Pokoknya Rumpi Asik ini segala ada lah. Semua platform. Semua planet. Semua planet. Nanti jangan lupa ya teman-teman Semandel 93 untuk men-share, mengkomen dan men-subscribe. Jangan lupa juga untuk like edisi episode Taksis 893 ini. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.